pasti kita akan merasakan keburukannya ke depan. Nah, orang sukses, mereka menunda kesenangan mereka. Mereka melakukan dulu apa yang menjadi syarat untuk menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Ya teman-teman, kita sudah berada di kuartal 4. Alhamdulillah, di kuartal 4 ini artinya kita sudah mau memasuki bulan Oktober, November, dan Desember di tahun 2022. Nah, saya hanya mau meng-cross check apa yang telah kita lakukan di kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 terakhir. Tentu saya percaya teman-teman, tahun 2021 kemarin teman-teman sudah membuat suatu goal yang akan teman-teman capai di tahun ini, di tahun 2022. Namun bagaimana? Coba kita lihat realitanya hari ini. Coba teman-teman melihat di manakah teman-teman di saat ini. Di tahun 2022, di bulan akhir September ini, kita sudah mulai memasuki kuartal terakhir di tahun ini. 3 bulan lagi kita akan memasuki ulang tahun. Kita sudah memasuki tahun baru 2023. Nah, teman-teman, saya hanya memberikan satu opini, satu gagasan yang menurut saya ini sangat penting untuk kita bahas bersama. Jadi kita semua punya goal, kita semua punya impian, tapi mengapa ada orang di kuartal 1 mereka sudah mencapai impian mereka, ada di kuartal 2, artinya kuartal 1 itu sudah di bulan Maret, mereka sudah mencapai apa yang mereka targetkan. Apa sih yang membedakan mereka dengan kita? Jadi teman-teman harus garis bawahi, kesuksesan itu sebenarnya seperti gunung es. Jadi kalau teman-teman lihat gunung es seperti ini, kita hanya melihat puncaknya. Oke, kita hanya melihat puncaknya saja. Tetapi apa yang tak terlihat di balik itu sangat besar. Kesuksesan itu adalah gabungan dari ribuan kebiasaan, gabungan dari ratusan ribu kebiasaan setiap hari. Jadi apa yang mereka lakukan setiap hari itu sangat menentukan kesuksesan mereka di tahun ini, di tahun selanjutnya. Jadi kita hanya melihat, oh dia sudah mencapai kesuksesannya, dia sudah memiliki apa yang dia inginkan. Tetapi kita tidak pernah bertanya, apa yang kamu lakukan sebelum kamu mencapai impian tersebut? Apa yang kamu lakukan? Nah, itu kita jarang bertanya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu apa sih rumus kesuksesan. Nah, rumus kesuksesan itu tidak ada lain adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari. Dan kebiasaan itu adalah sebuah kebiasaan yang sangat produktif. Kebiasaan yang kita lakukan yang tidak langsung kita rasakan hasilnya pada hari itu, tapi itu akan menjadi investasi kita di masa depan. Investasi yang saling digabungkan dengan kebiasaan lain sehingga membentuk satu pucuk mungkin dalam setahun, dalam 2 tahun, atau mungkin akan terlihat hasilnya dalam 5 tahun ke depan. Makanya ada satu quotes yang sangat bagus yang mengatakan bahwa apa kamu hari ini itu karena keputusanmu 5 tahun yang lalu. Sebenarnya itu adalah
Kalau saya mau perjelas adalah, apa kamu hari ini itu karena keputusanmu 5 tahun yang lalu, dan apa kebiasaan yang kau lakukan selama 5 tahun terakhir. Kalau kebiasaan kamu 5 tahun terakhir bermalas-malasan, tidak disiplin, banyak menunda pekerjaan, otomatis ya hari ini kamu akan rasakan akibatnya. Hukum karma berlaku ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya, apa kita besok atau apa kita 5 tahun mendatang, itu tergantung keputusanmu hari ini. Artinya tergantung kebiasaan-kebiasaan apa yang kita bangun, yang kita lakukan setiap hari, gitu. Jadi tidak ada yang instan. Teman-teman bisa melihat banyak bangunan megah. Coba teman-teman bisa melihat di kota-kota besar, dimanapun ada bangunan gedung yang tinggi, ada menara, ada masjid yang besar. Apakah itu dibangun dengan sehari? Perhatikan, itu dibangun dari jutaan, ratusan ribu sentuhan tangan dari orang-orang yang luar biasa, yang setiap hari disiplin membangun, mulai dari pondasi, menyatukan antara semen, menyatukan antara batu, antara pasir, menyusun satu persatu batu, menyusun satu persatu batu bata. Dan itu bukan sehari loh, itu butuh waktu. Ada yang 2 tahun, ada yang bahkan 3 tahun. Bahkan bangunan terhebat di India, yaitu Taj Mahal, itu dibangun waktu luar biasa, sangat indah, selama 22 tahun. Jadi kita hanya melihat, oh keren ya bangunannya, tetapi kita tidak pernah tahu dan kita tidak mau bertanya bahwa bagaimana proses di balik itu. Teman-teman, saya yakin teman-teman sudah sangat hebat, sudah sangat jeli dan sudah tahu hal ini. Tetapi kenapa kita tidak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan orang hebat? Kenapa mereka bisa? Teman-teman, mereka orang biasa juga. Kita juga orang biasa. Maksudnya, kita manusia biasa yang masih memakan nasi, kita bernafas, kita punya satu nyawa, kita punya rasa iri, kita punya rasa sakit, kita punya rasa kecewa. Semua sama. Tidak ada yang istimewa. Mereka bukan malaikat, orang-orang hebat itu. Mereka sama seperti kita. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Ya, mereka mau melalui prosesnya. Mereka mau menunda kenyamanan. Mereka mau menunda kesenangan. Orang yang gagal adalah orang yang melakukan hal-hal yang terasa indah hari ini. Seperti kita bangun siang, indah, enak. Kita makan makanan yang tidak sehat. Kita minum alkohol. Orang bahkan menggunakan obat terlarang. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang pastinya sangat enak pada saat dia lakukan. Orang merokok, itu enak sekali. Semua perbuatan-perbuatan kebiasaan buruk itu terasa sangat enak dilakukan. Tetapi ingat, dalam jangka waktu ke depannya, kita akan merasakan ganjarannya. Ganjarannya otomatis tidak bagus. Kita merasakan keenakannya dan pasti kita akan merasakan keburukannya ke depan. Nah, orang sukses, mereka menunda kesenangan mereka. Mereka melakukan dulu apa yang menjadi syarat untuk menjadi sukses. Mereka tidak makan makanan yang tidak sehat. Mereka menghindari itu. Mereka makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, menjaga pola hidup yang sehat. Mereka berolahraga. Yang nyatanya itu prosesnya tidak mengenakan. Mereka menjaga bangun subuh. Mereka luar biasa, mereka menabung. Mereka berinvestasi. Artinya menabung itu tidak enak karena kita melakukan hal itu mengeluarkan, kita punya penghasilan, sebagian dari penghasilan kita. Menunda yang harusnya tadi uang tadi contoh 2 juta sebulan kita bisa belikan makanan, kita bisa belikan sesuatu yang
menggoda, tetapi kita sabar. Tujuan kita untuk menabung. Nah, mereka mau menunda, mau melalui proses itu, sehingga mereka dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu, ciri-ciri kebiasaan baik adalah kita bersedia menunda kesenangannya. Akhirnya setelah beberapa tahun ke depan, mereka merasakan ganjarannya. Ganjarannya adalah kebaikan. Nah, intinya untuk berubah dari kebiasaan lama yang buruk masuk ke kebiasaan yang baik, kalau kita mau melakukan perubahan mulai dari hari ini, ya tidak perlu untuk yang melakukan perubahan yang terlalu besar. Mungkin hari ini teman-teman mau pengen menabung, ya mungkin orang lain sudah bisa menabung 2 juta sebulan. Cobalah kita mulai dari yang kecil. Kita mulai menabung dari mungkin 100.000 sebulan, atau kita bisa nabung 300.000 per bulan. Mulailah dari yang kecil dulu. Mereka bisa lari pagi 10 km, ya kita bisa lari pagi dengan 1 km dulu, step by step. Intinya adalah kesuksesan yang sejati adalah gabungan dari jutaan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Oke, sukses selalu buat teman-teman. Semoga di tahun ini kita semua bisa sukses mencapai impian kita. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.